Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kubuku Subhi, NIM C2C021064 dari Universitas Muhammadiyah Semarang, Prodi Informatika semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konkurensi dan keamanan. Yang pertama, konkurensi. Pengertian konkurensi. Konkurensi merupakan konsep umum yang menjadi landasan perancangan sistem operasi yang memungkinkan pengguna dapat menjalankan banyak proses atau perintah dalam satu waktu, di mana proses-proses yang dieksekusi atau dijalankan secara bersamaan itulah yang kita sebut sebagai konkurensi. Ciri-ciri konkurensi. 1. Proses dieksekusi secara bersamaan. 2. Proses yang konkuren dapat tidak harus saling bergantung. 3. Proses konkurensi dapat saling berinteraksi. Prinsip-prinsip konkurensi. Konkurensi meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pengalokasian waktu pemroses untuk diproses. 2. Pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. 3. Komunikasi antar proses. 4. Sinkronisasi aktivitas banyak proses. Konkurensi dapat muncul pada konteks berbeda, antara lain 1. Banyak aplikasi atau multiple application. 2. Aplikasi terstruktur. 3. Struktur sistem operasi. 4. Untuk strukturisasi suatu proses. Interaksi antar proses. Pada sistem dengan banyak proses atau konkuren, terdapat dua kategori interaksi, yaitu 1. Proses-proses saling tidak peduli atau independen. Proses-proses ini tidak dimaksudkan untuk bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Pada multiprogramming dengan proses-proses independen, dapat berupa batch atau sesi interaktif atau campuran keduanya. 2. Proses-proses saling memedulikan secara tidak langsung. Proses-proses tidak perlu saling memedulikan identitas proses-proses lain, tapi sama-sama mengakses objek tertentu seperti buffer, masukan, atau keluaran. Proses-proses itu perlu bekerja sama, cooperation, dalam memakai bersama objek tertentu. Kesulitan yang ditimbulkan konkurensi. Masalah yang dihadapi proses-proses konkurensi pada multiprogramming dan multiprocessing serupa, yaitu kecepatan eksekusi proses-proses di sistem tidak dapat diprediksi. Beberapa kemungkinan yang terjadi tidak dapat diprediksi seperti 1. Kecepatan proses pada sistem tergantung pada beberapa hal, antara lain A. Aktivitas proses-proses lain. B. Cara sistem operasi menangani interupsi. C. Kebijaksanaan penjadwalan yang dilakukan oleh sistem operasi. Yang kedua, beberapa kesulitan yang dapat muncul, diantaranya adalah A. Pemakaian bersama sumber daya global. B. Pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal. C. Pencarian kesalahan pemrograman. Kesulitan yang ditimbulkan konkurensi. Nomor 3. Proses konkuren mengharuskan beberapa hal yang harus ditangani, antara lain A. Sistem operasi harus mengetahui proses-proses yang aktif. B. Sistem operasi harus mengalokasikan dan mendaalokasikan beragam sumber daya untuk tiap proses aktif. Sumber daya yang harus dikelola antara lain 1. Waktu pemroses. 2. Memori. 3. Berkas-berkas. 4. Perangkat I/O. C. Sistem operasi harus memproteksi data dan sumber daya fisik masing-masing proses dari gangguan proses-proses lain. D. Hasil-hasil proses harus independen terhadap kecepatan relatif proses-proses lain di mana eksekusi dilakukan. Masalah konkurensi. Pertama, mutual exclusion. Permasalahan yang menjamin hanya akan ada satu saja proses yang dapat mengakses resource atau sumber daya dalam komputer dalam satu interval waktu tertentu. Yang kedua, deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses. Yang ketiga, starvation. Starvation adalah keadaan di mana pemberian akses bergantian terus-menerus, dan ada suatu proses yang tidak mendapatkan gilirannya. Juga dapat dimaksudkan bahwa kondisi bila beberapa proses-proses menunggu alokasi sumber daya sampai tak terhingga, sementara proses lain dapat memperoleh alokasi sumber daya. Penyelesaian masalah konkurensi.
Pokok penyelesaian pada masalah yang terjadi ketika konkurensi berlangsung yaitu dengan mengaplikasikan main memory atau RAM, karena proses-proses yang akan dieksekusi di prosesor akan mengantri di memori terlebih dahulu, dan tentunya jumlah prosesor baik dari segi kecepatan dan jumlah prosesor. Pada dasarnya penyelesaian masalah konkurensi terbagi menjadi dua, yaitu satu, mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama, dua, tidak mengasumsikan adanya memori yang akan digunakan bersama. Selanjutnya, materi keamanan. Definisi keamanan. Keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Keamanan jaringan internet adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari risiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki. Keamanan sistem terbagi menjadi tiga, yaitu satu, keamanan eksternal atau external security, berkaitan dengan pengalaman fasilitas komputer dari penyusup dan bencana, seperti kebakaran dan kebanjiran. 2. Keamanan interface pemakai atau user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. 3. Keamanan internal atau internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang bangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang andal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Masalah keamanan. Pada keamanan terdapat dua masalah penting, yaitu satu, kehilangan data atau data loss disebabkan bencana, kesalahan perangkat keras atau lunak, kesalahan atau kelalaian manusia. 2. Penyusup atau intruder, berupa penyusupan pasif dan penyusupan aktif. Penyusupan pasif yakni penyusup yang hanya membaca data. Penyusup aktif yaitu penyusup yang mengubah data. Ancaman-ancaman keamanan. Kebutuhan keamanan sistem komputer dikategorikan tiga aspek, yaitu satu, kerahasiaan atau sekresi, adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi, sehingga jika dimodifikasi tetap terjaga konsistensi dan kebutuhan datanya. 2. Integritas atau integrity, adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. 3. Ketersediaan atau availability, adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Tipe-tipe ancaman keamanan. 1. Interupsi. Sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna, merupakan ancaman terhadap ketersediaan. 2. Intersepsi. Pihak tidak diotorisasi dapat mengakses sumber daya, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. 3. Modifikasi. Pihak tidak diotorisasi tidak hanya mengakses, tapi juga merusak sumber daya, merupakan ancaman terhadap integritas. 4. Fabrikasi. Pihak tidak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem, merupakan ancaman terhadap integritas. Mekanisme proteksi. Pada sistem komputer, banyak objek yang perlu diproteksi, yaitu 1. Objek perangkat keras antara lain pemroses, segmen memori, terminal, disk drive, printer, dan sebagainya. 2. Objek perangkat lunak, antara lain proses, file, basis data, dan sebagainya. Mekanisme proteksi dikembangkan berdasarkan konsep domain. Domain adalah himpunan pasangan yang terdiri dari objek dan hak. Program-program jahat. Program-program yang memerlukan host program. Yang pertama, trapdoor adalah titik masuk tak terdokumentasi rahasia di suatu program untuk memberikan akses metode-metode autentifikasi normal. Trapdoor telah dipakai secara benar selama bertahun-tahun oleh pemrogram untuk mencari kesalahan program. Debugging dan testing biasanya dilakukan pemrogram saat mengembangkan aplikasi. Untuk program yang mempunyai prosedur autentifikasi atau setup lama,
atau memerlukan pemakai memasukkan nilai-nilai berbeda untuk menjalankan aplikasi, maka debugging akan lama bila harus melewati prosedur-prosedur tersebut. Logic bomb adalah logika yang ditempelkan pada program komputer agar memeriksa suatu kumpulan kondisi di sistem. Ketika kondisi-kondisi yang dimaksud ditemui, logika mengeksekusi suatu fungsi yang menghasilkan aksi-aksi tak diotorisasi. Logic bomb menempel pada suatu program resmi yang diset meledak ketika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. Kemudian ada Trojan horse, adalah rutin tak terdokumentasi rahasia yang ditempelkan dalam suatu program pengguna. Program yang berguna mengandung kode tersembunyi yang ketika dijalankan melakukan suatu fungsi yang tak diinginkan. Eksekusi program menyebabkan eksekusi rutin rahasia ini. Program-program Trojan horse digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi secara tidak langsung, di mana pemakai tak diotorisasi tidak dapat melakukannya secara langsung. Lalu ada virus, adalah kode yang ditempelkan pada suatu program yang menyebabkan pengkopian dirinya disisipkan ke suatu program lain atau lebih. Program menginfeksi program-program lain dengan memodifikasi program-program itu. Modifikasi itu termasuk memasukkan kopian program virus yang kemudian dapat menginfeksi program-program lain. Selain hanya progresi, virus biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan. Ketika komputer yang terinfeksi berhubungan atau kontak dengan perangkat lunak yang belum terinfeksi, kopian virus memasuki program baru. Infeksi dapat menyebar dari komputer ke komputer melalui pemakai-pemakai yang menularkan disk atau mengirim program melalui jaringan. Yang kedua, program-program yang tidak memerlukan host program atau independen. Ada bakteria, adalah program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan mereplikasi dirinya sendiri. Bakteria tidak secara eksplisit merusak file. Tujuan program ini hanya suatu, yaitu replikasi dirinya. Lalu ada worm, adalah program yang dapat mereplikasi dirinya dan dapat mengirim kopian dari komputer ke komputer lewat hubungan jaringan. Begitu tiba, worm diaktifkan untuk mereplikasi dan propagasi kembali. Selain hanya propagasi, worm biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan. Untuk mereplikasi dirinya, network worm menggunakan suatu layanan jaringan seperti 1. Fasilitas surat elektronik atau Electronic Mail Facility, yaitu worm mengirimkan kopian dirinya ke sistem-sistem lain. 2. Kemampuan eksekusi jarak jauh atau Remote Execution Capability, yaitu worm mengeksekusi kopian dirinya di sistem lain. 3. Kemampuan login jarak jauh atau Remote Login Capability. Virus dan antivirus. Klasifikasi tipe virus adalah sebagai berikut. 1. Parasitic virus, merupakan virus tradisional dan bentuk virus yang paling sering. Tipe ini mencantolkan dirinya ke file .exe. Virus mereplikasi ketika program terinfeksi dieksekusi dengan mencari file-file .exe lain untuk diinfeksi. Memori resident virus. Virus memuat diri ke memori utama sebagai bagian program yang menetap. Virus menginfeksi setiap program yang dieksekusi. 3. Boot sector virus. Virus menginfeksi master boot record atau boot record dan menyebar saat sistem di-boot dari disk yang berisi virus. 4. Polymorphic virus. Virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Deteksi dengan penandaan virus tersebut tidak dimungkinkan. Penulis virus dapat melengkapi dengan alat-alat bantu penciptaan virus baru atau virus creation toolkit, yaitu rutin-rutin untuk menciptakan virus-virus baru. Dengan alat bantu ini, penciptaan virus dapat dilakukan dengan cepat. Virus-virus yang diciptakan dengan alat bantu ini biasanya kurang canggih dibandingkan virus-virus yang dirancang dari awal. Solusi ideal terhadap ancaman dari virus adalah pencegahan. Pendekatan yang dilakukan setelah pencegahan terhadap masuknya virus, yaitu deteksi, identifikasi, dan penghilangan. Sebagaimana virus berkembang dari yang sederhana menjadi semakin canggih, begitu juga paket perangkat lunak antivirus. Saat ini, program antivirus semakin kompleks dan canggih.
Perkembangan antivirus dapat diperiodikan menjadi 4 generasi, yaitu 1. Generasi pertama, sekedar scanner sederhana. Yang kedua, generasi kedua, scanner yang pintar atau heuristic scanner. Ketiga, generasi ketiga, jebakan-jebakan aktivitas atau activity trap. Yang terakhir, generasi keempat, proteksi penuh, full feature protection. Akses kontrol. Akses kontrol pada sistem operasi mengatur kemampuan akses user dalam suatu jaringan, komputer, atau aplikasi. Sistem akses kontrol pada jaringan data umumnya menggunakan firewall. Firewall akan bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak mengakses jaringan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.